Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi pada bab 4, yaitu penyakit yang bersifat simptomatis. Pada materi bab 4 ini kita akan membahas lebih intinya adalah penyakit-penyakit yang bersifat simptomatis. Apa itu penyakit? Nah, penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi, atau kesukaran terhadap obat yang dipengaruhinya. Untuk menyembuhkan penyakit, orang-orang biasa berkonsultasi dengan seorang dokter atau tenaga medis. Nah, setiap orang berusaha mencegah terjadinya suatu penyakit atau segera mencari pengobatan pada keadaan timbulnya penyakit. Nah, pemahaman yang tepat mengenai jenis penyakit akan turut menentukan pengobatan yang tepat. Ya. Nah, pada penyakit ini terbagi dua, yaitu penyakit simptomatis dan penyakit kausal. Pada penyakit simptomatis itu terbagi menjadi gangguan cerna, gangguan susunan saraf pusat dan tepi, gangguan jantung dan pembuluh darah. Sedangkan penyakit kausal terbagi menjadi dua, penyakit infeksi mikroorganisme dan penyakit non mikroorganisme. Nah, tadi kan penyakit terbagi menjadi dua, penyakit simptomatis dan penyakit kausal. Penyakit simptomatis itu apa sih? Penyakit yang merupakan suatu gejala yang belum dapat ditentukan secara pasti pada penyebabnya. Nah, umumnya keadaan ini tidak spesifik dan dapat saja hanya penyertanya dari suatu penyakit. Nah, sebelum ditentukan diagnosa yang tepat dan kausalitasnya atau penyebabnya dari penyakit ini, pengobatannya juga bertujuan hanya untuk mengurangi gejala atau simptomnya yang terjadi. Nah, berikut ini penyakit yang tergolong bersifat simptomatis ya. Nah, yang tadi Bapak sebutkan tadi adanya gangguan pencernaan ya. Nah, kita masuk ke gangguan pencernaan. Nah, di gangguan pencernaan ini dia disebabkan oleh apa? Oleh pola makan yang salah, oleh infeksi bakteri. Nah, juga adanya kelainan dari alat pencernaan. Nah, ini akan dibahas pada gangguan-gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, tukak lambung, dispepsia. Nah, diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek hingga cair. Nah, bahkan dapat juga berupa air saja dan frekuensinya lebih sering ya. Bisa 3 kali atau bisa lebih dari itu dalam satu hari. Nah, jenis-jenis diare apa saja? Jenis diare itu ada dua, diare yang akut dan diare yang kronis. Nah, diare yang akut ini dia biasanya disebabkan oleh infeksi usus, infeksi bakteri, atau dari obat-obat lain atau dari bisa penyakit lain. Nah, gejala diare akut ini adalah tinjanya cair, terus terjadinya mendadak.
badannya lemas, kadang ada demam dan muntah. Itu berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari. Nah, itu diare akut. Sedangkan kalau diare kronis, diare yang menetap atau berulang dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu berlangsung selama 2 minggu atau bisa lebih dari 2 minggu. Nah, diare yang hanya sekali-sekali tidak berbahaya, biasanya sembuh dengan sendirinya. Tetapi diare yang berat, dia bisa menyebabkan dehidrasi dan bisa membahayakan jiwa. Nah, dehidrasi itu adalah suatu keadaan di mana tubuh kekurangan cairan tubuh yang dapat berakibat kematian, terutama pada anak-anak atau bayi jika tidak segera diatasi. Kalau penderita diare banyak sekali kehilangan cairan karena maka dalam hal ini dapat menyebabkan kematian, terutama pada bayi dan anak-anak di bawah umur 5 tahun. Pada kasusnya itu yang jarang ya, jarang karena diare yang terus-menerus itu mungkin gejala penyakit berat seperti tipes, kolera atau kanker usus. Nah, saat ini WHO menganjurkan 4 hal utama yang efektif dalam menangani anak-anak yang menderita diare, yaitu dengan salah satunya penggantian cairan atau dehidrasi atau rehidrasi. Nah, cairan ini diberikan secara oral untuk mencegah dehidrasi yang sudah terjadi. Sedangkan yang kedua, pemberian makanan terutama pada ASI selama diare pada masa penyembuhan itu diteruskan ya. Sedangkan yang ketiga itu tidak menggunakan obat anti diare. Yang empat, petunjuk efektif bagi ibu serta pengasuh tentang cara perawatan anak yang sakit di rumah, terutama cara membuat dan memberikan oralit, terus tanda-tanda yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk membawa anak kembali berobat, serta metode yang efektif untuk mencegah diare. Terapi farmakologi dengan tujuan untuk menghentikan diare itu dapat dilakukan dengan cara memberikan obat kemoterapi. Nah, obat ini digunakan untuk memberantas bakteri penyebab diare ya. Nah, itu disebut juga terapi kausal karena sudah tahu ya penyebabnya ya. Nah, seperti antibiotik, terus sulfonamida, senyawa kinolon. Nah, yang kedua, obat obstipasi. Nah, obat obstipasi ini obat yang merupakan terapi berdasarkan simptom atau gejala yang dialami oleh si pasien. Nah, ada beberapa cara kerja obat obstipasi. Salah satunya seperti zat penekan peristaltik, yaitu
Dengan peristaltik usus yang ditekan, maka akan memberikan waktu untuk terjadinya proses resorpsi air dan elektrolit oleh usus. Contohnya seperti candu, petidin, antikolinergik, ya. Antikolinergik, atropin, ekstrabeladon, ya. Yang kedua, astringen turunannya. Nah, obat ini menciutkan selaput lendir usus. Contohnya seperti asam tanat atau tanin, garam-garam bismut, dan aluminium. Yang ketiga, absorben. Nah, obat ini menyerap racun penyebab diare seperti karboadsorben, kaolin, dan atapulgit. Yang keempat, obat spasmolitik, obat yang mampu melepas kejang-kejang otot yang sering kali menyebabkan nyeri perut pada diare. Contohnya seperti papaverin. Konstipasi, sembelit. Tadi kan kita membahas yang pertama obat adalah diare, ya. Ini masih dalam gangguan pencernaan. Konstipasi sembelit ini gejalanya konstipasi ini sering disebut juga nama sembelit, yaitu suatu gejala proses defekasi yang bermasalah dan dapat juga didefinisikan sebagai salah satunya defekasi yang tidak lancar dan tidak teratur, yaitu kurang dari 2 kali dalam seminggu. Yang kedua, mengejan. Yang ketiga, defekasinya keras, ya, dan tidak tuntas. Gejala lainnya ya bisa juga perasaan penuh di bagian lambung, mual, ya, sakit perut, anoreksia, kadang sakit kepala, dan perasaan tidak nyaman di mulut. Penyebabnya, faktor-faktor penyebab konstipasi, yaitu penyakit pada saluran cerna, terus gangguan metabolik dan endokrin, kehamilan, neurogenik, yaitu penyakit sistem saraf pusat, ya, psikogenik yang mengabaikan atau menunda dorongan untuk buang air besar, atau penyakit psikiatrik kejiwaan, dan juga penggunaan obat-obat tertentu. Pencegahannya, minum air yang banyak, makan lebih banyak sayur dan buah, terus olahraga yang teratur. Terapi non farmakologisnya, diet tinggi serat. Kalau terapi farmakologinya yaitu obat laksansia terus obat laksansia kontak, obat laksansia osmotis, dan zat-zat mengembang dalam usus. Nah, kalau obat laksansia kontak, obat ini yang langsung bekerja pada usus dengan cara memperkuat kontraksi dinding usus. Contohnya tumbuhan yang mengandung glikosida antrakinon, ya, terus daun sene, akar kelembak, bisakodil, fenolpetalin, dan oleum ricini. Sedangkan obat laksansia osmotis
Obat yang bekerja dengan jalan menarik air sehingga memperbesar volume usus dan akibat peristaltik usus akan meningkat. Yaitu contohnya magnesium sulfat, laktulosa, gliserol, dan sorbitol. Zat-zat yang mengembang dalam usus apa? Nah, zat-zat ini mampu berikat dengan molekul air agar mengembang sehingga memperbesar volume dalam usus dan terjadinya peristaltik usus yang meningkat seperti agar-agar, metil selulosa, plantago, dan gom sterculia. Ya. Yang keempat, zat pelicin dan emoliens. Zat ini mampu melicinkan dan melunak feses, parafin cair, dan larutan sabun. Yang ketiga, tukak lambung. Nah, tukak lambung ini luka pada lapisan lambung atau duodenum. Bila luka yang terdapat di lambung itu bisa disebut juga tukak lambung. Kalau yang terdapat di duodenum yaitu tukak duodenum. Nah, seseorang yang mengalami tukak lambung dan duodenum secara bersamaan itu merupakan gangguan yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, tukak lambung ini bisa disebabkan dengan tingginya kadar asam di lambung atau akibat infeksi Helicobacter pylori. Nah, penyebab lain dari dapat karena obat-obatan atau antiinflamasi non steroid, nah, seperti aspirin, ibuprofen. Nah, itu yang dapat menyebabkan tukak lambung. Nah, ulkus lambung tidak disebabkan oleh stres atau makanan pedas, tetapi keduanya dapat membuat gejala menjadi lebih buruk. Misalkan merokok dan minum alkohol, dia dapat memperburuk keadaan. Nah, kalau misalkan dari Helicobacter pylori, ini jenis bakteri yang hidup dalam saluran cerna, ya. Ini ada di negara berkembang dan sering ditemui di masa kanak-kanak, dan gejalanya baru muncul ketika beranjak dewasa. Walaupun hampir sebagian besar tidak memiliki gejala, Helicobacter pylori ini banyak menyebabkan ulkus peptik. Ya, bakteri ini menyebabkan ulkus lambung dengan merusak lapisan mukosa yang melindungi lambung dan duodenum. Nah, kerusakan lapisan mukosa ini memungkinkan asam lambung dapat masuk ke lapisan yang lebih sensitif di bawahnya. Nah, secara bersamaan asam lambung dan bakteri Helicobacter pylori dia akan mengiritasi lapisan lambung tersebut atau duodenum tersebut dan menyebabkan nyeri. Nah, gejalanya seperti apa? Tidak nyaman dan adanya nyeri pada perut, kurang nafsu makan, kembung, sering bersendawa, mual, dan kadang muntah. Terapinya bagaimana? Terapi farmakologinya dengan obat antasida.
dengan penghambat reseptor H2, dengan penghambat pompa proton, dengan obat golongan anti muskarinik selektif, dengan obat chelator dan senyawa kompleks, dan obat analog prostaglandin. Dipepsia. Nah, ini masih bagian dari gangguan pencernaan ya. Dipepsia sekumpulan gejala yang berasal dari saluran pencernaan bagian atas yang dapat berhubungan dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Biasanya gejala ini dirasakan berupa rasa terbakar pada perut dan nyeri pada perut, mau dada bagian bawah, perut kembung, hilangnya rasa nafsu makan, mual, dan adanya muntah. Dipepsia ini bisa disebabkan oleh adanya gastritis atau peradangan pada lapisan lambung, bisa disebabkan oleh yang tadi bakteri dari Helicobacter pylori, terus adanya ulkus peptik, yaitu luka yang terasa sakit pada bagian lapisan lambung yang disebabkan oleh bakteri tadi. Terus kanker pada lapisan lambung, bisa juga karena penggunaan antibiotik, bisa juga karena obat anti peradangan dan obat-obat AINES. Nah, terapi farmakologi untuk dipepsia dengan obat golongan anti hiperasiditas atau antasida, terus dengan obat golongan antagonis reseptor H2 ya. Nah, itu ada antikolinergik, ada spasmolitik, ada antiflatulensi. Sekarang kita masuk ke tetap masih penyakit simptomatis, yaitu pada gangguan saraf. Pada gangguan susunan saraf ini ada saraf pusat dan saraf tepi. Gangguan pada sistem saraf ini penyakit yang menyerang bagian penting dalam tubuh akibat aktivitas dan rutinitas kehidupan manusia yang tidak akan berjalan dengan baik apabila sistem saraf mengalami gangguan. Seperti apa? Seperti nyeri, terus demam, terus inflamasi, batuk, muntah ya. Jadi gangguan pada sistem saraf itu ya tadi ya, pada nyeri, inflamasi, demam, muntah ya, batuk. Ada 5. Nyeri suatu rasa tidak nyaman, baik ringan maupun berat. Nah, nyeri ini didefinisikan di mana suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang dan eksistensinya, bahwa diketahui bila seseorang pernah mengalami. Nah, jadi menurut International Association for Study of Pain atau yang disingkat dengan IASP, nyeri adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial. Ya.
atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Nah, nyeri berdasarkan durasi atau lamanya terbagi atas akut dan kronisnya dengan cara mengarahkan tubuh untuk memberikan refleks dan sikap protektif terhadap jaringan yang rusak hingga sembuh. Nah, penggunaan obat pereda nyeri bertujuan antara lain untuk mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri. Yang kedua, menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi gejala nyeri kronis yang menetap. Yang ketiga, penderita mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat nyeri. Yang keempat, meminimalkan reaksi yang tidak diinginkan atau intoleransi terhadap terapi nyeri. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, terapi farmakologinya untuk mengatasi nyeri dengan golongan non-opioid. Golongan non-opioid apa? Golongan salisilat seperti asetosal. Nah, yang kedua golongan para aminofenol seperti paracetamol. Yang ketiga golongan pirazolon. Contohnya seperti antalgin, metamizol atau metampiron. Yang keempat dengan golongan antranilat, yaitu asam mefenamat. Nah, itu terapi farmakologi untuk mengatasi nyeri dari obat-obat non-opioid. Nah, kalau dengan golongan opioid atau narkotika, contohnya seperti morfin, hidromorfin, kodein, fentanil, alfentanil, ya. Nah, sekarang demam. Demam adalah peninggian suhu tubuh dari variasi suhu normal, ya, yang sehari-hari dengan peningkatan titik patokan suhu di hipotalamus. Nah, suhu tubuh normal itu berkisar 36 derajat sampai 37 derajat. Ya. Bila diukur di rektal itu bisa lebih dari 38 derajat. Nah, kalau diukur dengan oral itu 37,8 derajat. Dan bila diukur di aksila itu lebih dari 37,2 derajat. Ya, itu suhu. Jadi menurut NAPN atau National Association of Pediatric Nurse, demam pada bayi adalah bila bayi berumur kurang dari 3 bulan, suhu rektal melebihi 30 derajat 38 derajat Celcius. Sedangkan pada anak umur lebih dari 3 bulan atau suhu aksila dan oral lebih dari 38,3 derajat Celcius. Nah, aksila itu di bagian ini, di ketek ya. Nah, itu namanya aksila. Terapi non
Farmakologinya seperti apa pada penata laksanaan demam? Nah, yang pertama, pemberian cairan dalam jumlah yang besar atau yang banyak untuk mencegah dehidrasi, lalu istirahat yang cukup. Yang kedua, tidak memberikan penderita pakaian yang panas yang berlebihan pada saat menggigil. Jadi kita lepaskan pakaian dan selimut yang terlalu berlebih, memakai satu lapis pakaian dan satu lapis selimut sudah dapat memberikan rasa nyaman pada penderita. Yang ketiga, memberikan kompres hangat pada penderita. Jadi pemberian kompres hangat ini efektif terutama setelah pemberian obat. Jadi jangan berikan kompres dingin karena dapat menyebabkan keadaan menggigil dan meningkatkan kembali suhu intinya. Yang ketiga, inflamasi. Inflamasi ini radang, yaitu adalah suatu respon dari suatu organisme terhadap hal-hal yang bersifat patogen terhadap jaringan, ya, atau yang disebut serangkaian reaksi yang terjadi pada tempat yang mengalami cedera, seperti karena terbakar atau terinfeksi. Nah, inflamasi ini merupakan satu respon utama dari sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi dan iritasi. Nah, inflamasi ini dapat dipicu oleh adanya faktor kimia seperti histamin, bradikinin, serotonin, leukotrin, dan prostaglandin. Nah, yang dilepas oleh sel yang berperan sebagai mediator inflamasi dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, yang berfungsi untuk melindungi jaringan sekitar dari penyebaran infeksi. Nah, bagian-bagian tubuh yang mengalami peradangan akan memiliki tanda-tanda seperti apa? Membengkak atau tumor, ya, atau kalor, adanya kalor atau hangat, adanya hangat, ya. Terus dolor, adanya rasa nyeri. Terus rubor, memerah. Terus daya pergerakannya menurun. Nah, terapi farmakologinya untuk mengatasi inflamasi bagaimana? Nah, yaitu obat-obat anti radang golongan kortikosteroid, entah itu dexamethasone, entah itu betamethasone, entah itu prednisone, entah itu hidrokortison maupun metilprednisolon. Nah, bisa juga obat-obat analgetik anti-inflamasi non steroid ANS, ya. Nah, dia terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu derivat penil asetat seperti diklopenak, indometasin, ya, sulindak. Nah, derivat asam propionat, ibuprofen, ketoprofen, naproxen, flurbiprofen, tiaprofenat. Bisa juga dari derivat oksikam, piroxicam, tenoxicam, meloxicam. Bisa juga dari derivat pirazolon, phenylbutazon, azaprofazon. Nah, itu obat-obat analgetik dari ANS, ya, yaitu antiinflamasi non steroid. Yang keempat, batuk. Nah, batuk merupakan refleks yang terangsang oleh iritasi paru-paru atau saluran pernapasan
Nah, terdapat benda asing selain udara yang masuk atau merangsang saluran pernapasan, otomatis akan batuk dan mengeluarkan atau menghilangkan benda tersebut. Nah, batuk biasanya merupakan gejala infeksi saluran pernapasan atas, di mana sekresi hidung dan dahak merangsang saluran pernapasan. Nah, ada dua jenis batuk, yaitu batuk berdahak dan batuk kering. Nah, batuk berdahak ini disebut juga dengan batuk produktif. Nah, batuk yang disertai dengan keluarnya dahak dari batang tenggorokan, sedangkan batuk kering atau disebut juga batuk non produktif itu batuk yang tidak disertai keluarnya dahak. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi batuk: minum banyak cairan. Apa minum banyak cairan? Seperti air atau sari buah. Itu akan mendorong membersihkan tenggorokan. Jangan minum soda atau kopi. Nah, kedua, hentikan kebiasaan merokok. Terus, hindari makanan yang merangsang tenggorokan, ya, makanan dingin atau berminyak. Terus, madu dan tablet hisap pelega tenggorokan itu dapat menolong atau meringankan iritasi tenggorokan, dan dapat membantu mencegah batuk kalau tenggorokan kering atau pedih. Hirup uap air panas ini juga membantu untuk mencairkan sekresi hidung yang kental supaya mudah dikeluarkan. Terus dapat juga ditambah balsam atau minyak atsiri untuk membuka sumbatan pada saluran pernapasan. Minum obat batuk yang sesuai. Terus bila batuk lebih dari 3 hari belum sembuh juga, segera ke dokter. Kalau pada bayi dan balita bila batuk disertai napas cepat atau sesak, itu harus segera ke dokter atau pelayanan kesehatan, ya. Nah, obat batuk dapat digunakan. Nah, kalau untuk ekspektoransia itu biasanya obatnya glyceryl guaiacolat, bromhexin. Sedangkan untuk penekan batuk itu dextrometorphan, diphenhydramin, ya. Yang kelima itu muntah. Muntah ini didefinisikan keluarnya isi lambung sampai ke mulut dengan paksa atau dengan kekuatan. Mual dan muntah ini merupakan gejala umum dari gangguan fungsional saluran pencernaan. Mual adalah perasaan tidak enak di dalam perut yang sering berakhir dengan muntah. Nah, mual dan muntah ini disebabkan oleh pengaktifan pusat muntah di otak. Jadi gejala mual dan salivasi yang berlebih sering terjadi sesaat sebelum terjadinya muntah. Jadi meskipun penderitanya umumnya merasa tidak enak badan selagi muntah, tetapi setelah terjadinya muntah akan timbul rasa nyaman. Pada diagnosa untuk mengetahui penyebabnya, dokter akan menanyakan gejala-gejala lain yang menyertainya. Baru dilakukan pemeriksaan sederhana seperti pemeriksaan darah, ya, dan air kemih. Kemudian pemeriksaan darah akan lebih rumit dan pemeriksaan ronsen dan USG dari kantung empedu,
pankreas, lambung, dan usus. Itu untuk tindakan lebih lanjutnya ya. Penyebab mual muntahnya itu banyak. Bisa dari rangsangan dari asam lambung, usus ke pusat muntah karena adanya kerusakan mukosa lambung atau usus. Bisa juga dari makanan yang tidak cocok ya, dan bisa juga penderita hepatitis. Terus yang kedua, rangsangan tidak langsung melalui CTZ, chemoreceptor trigger zone. Nah, itu suatu daerah yang letaknya berdekatan dengan pusat muntah. Nah, rangsangan ini bisa disebabkan oleh obat-obatan ya seperti tetrasiklin, digoxin, estrogen, morfin. Nah, bisa juga dari gangguan keseimbangan dalam labirin. Bisa juga dari gangguan metabolisme seperti asidosis, uremia, tidak stabilnya hormon estrogen pada wanita hamil ya. Nah, yang ketiga, rangsangan melalui kulit korteks atau korteks cerebri dengan melihat, membau, merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Nah, jenis-jenis muntahnya bisa juga karena mabuk jalan, mabuk kehamilan, mual atau muntah yang disebabkan penyakit tertentu seperti pengobatan dengan radiasi atau karena obat-obat sitostatika ya. Terapi farmakologinya untuk mengatasi mual dan muntah dapat diberikan yaitu obat-obat golongan antikolinergik seperti skopolamin, terus golongan antihistamin seperti siklizin, meklizin, sinarisin, promethazin, dan dimenhidrinat. Bisa juga obat golongan antagonis serotonin seperti ondansetron, granisentron, dolasentron, palonosentron ya. Bisa juga obat-obat golongan antagonis dopamin seperti metoklorpramid, domperidom ya. Demikian pembahasan tentang bab 4 yaitu obat-obat bab 4 tentang penyakit bersifat simptomatis ya. Nanti untuk penyakit yang kausal akan dijelaskan pada bab berikutnya yaitu di bab 5 seperti apa itu penyakit-penyakit yang bersifat kausal ya. Jadi semoga pada hari ini penjelasan terkait bab 4 penyakit-penyakit yang bersifat simptomatis ini bermanfaat. Demikian penjelasan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.